Selamat malam, yang terhormat kepada Ibu Karyaningsih selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dan kepada audiens yang telah menonton video saya. Perkenalkan, nama saya Rusepia Syarasiaan dengan ujung MPM 166. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai materi dari Human Resource Management berbasis spiritual lanjutan, yang dimana ini termasuk materi dari manajemen sumber daya manusia, di mana ada 5 pembahasan akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama ada pengertian HRM berbasis spiritual, yang kedua ada tujuan HRM berbasis spiritual, yang ketiga ada manfaat HRM berbasis spiritual, yang keempat ada makna HRM berbasis spiritual, dan terakhir ada studi kasus dari PT Telkom Datel Salatiga. Yang pertama ada pengertian Human Resource Management, yang dimana manajemen sumber daya manusia atau Human Resource Management adalah rangkaian aktivitas organisasi yang diarahkan untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan tenaga kerja efektif. Sedangkan pengertian HRM berbasis spiritual yaitu pendekatan yang mengintegrasikan prinsip dan praktik spiritual ke dalam proses atau strategi HRM dalam suatu organisasi. HRM berbasis spiritual sendiri ini memiliki tujuan. Yang pertama itu ada mengembangkan mindset yang religius, yang kedua memiliki komitmen yang tinggi terhadap tugas dan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya, ketiga taat pada etika profesional, dan terakhir itu memiliki integritas moral yang tinggi. Selain memiliki tujuan, HRM berbasis spiritual ini juga memiliki makna dan manfaat. Manfaat dari HRM berbasis spiritual itu yang pertama ada peningkatan kesejahteraan karyawan, yang kedua itu ada peningkatan keterikatan dan keterlibatan karyawan, yang ketiga itu ada peningkatan produktivitas dan kinerja organisasi, yang keempat itu ada pengembangan karyawan yang holistik, yang kelima itu ada peningkatan etika dan nilai organisasi, yang keenam itu ada peningkatan hubungan kerja yang harmonis, dan yang terakhir itu ada peningkatan kemampuan adaptasi organisasi. Sedangkan makna HRM berbasis spiritual, yang pertama itu menyediakan ruang untuk pertumbuhan dan pemenuhan spiritual, yang kedua itu memperkuat nilai dan etika, yang ketiga itu mendorong keseimbangan kehidupan kinerja dan kehidupan pribadi, yang keempat itu menumbuhkan ikatan dan hubungan yang bermakna, yang kelima itu ada menggali potensi karyawan, dan yang terakhir itu ada menyelaraskan pekerjaan dengan tujuan dan makna yang lebih besar. Selanjutnya kita akan membahas tentang studi kasus dari PT Telkom Indonesia Datel Salatiga, di mana kondisi dari PT Telkom Salatiga ini itu menangani pengoperasian usaha telekomunikasi yang meliputi wilayah daerah Salatiga, Jawa Tengah. Organisasi yang ditetapkan oleh PT Telkom Tbk Salatiga termasuk ke dalam struktur organisasi garis dan staf, yang dimana pelaksanaan organisasi tersebut sudah terorganisasi dan terstruktur dengan baik. PT Telkom Tbk Cabang Salatiga dipimpin oleh seorang kepala kantor atau manajer yang bertanggung jawab kepada kepala daerah pelayanan telekomunikasi yang berada di Semarang, Jawa Tengah. Permasalahan yang dimiliki oleh PT Telkom Indonesia yang pertama itu membutuhkan pembinaan spiritual bagi para karyawan PT Telkom Indonesia Tbk di Salatiga. Yang kedua itu ada karyawan yang melakukan korupsi di PT Telkom Indonesia Tbk Salatiga. Yang terakhir itu kurangnya kesadaran para karyawan terhadap pekerjaan dan lingkungan sekitarnya. Solusi dari permasalahan-permasalahan yang terjadi di PT Telkom Indonesia Tbk Salatiga itu dengan mengikuti pelatihan yang dirancang oleh PT Telkom Indonesia Tbk Pusat yang berada di Bandung dan sudah dilaksanakan oleh PT Telkom Tbk Semarang dan Solo, dengan mengikuti pembinaan rohani yang dibentuk di luar struktur organisasi, yaitu Binroh atau bimbingan rohani, yang dimana terdapat koordinator Binroh untuk setiap agama di setiap cabang yang ditunjuk berdasarkan rekomendasi dari karyawan di masing-masing cabang. Yang dimana dengan mengikuti pembinaan tersebut, karyawan PT Telkom Indonesia Tbk Cabang Salatiga dapat mengerjakan pekerjaannya dengan hati dan niat untuk ibadah, sehingga mendapatkan outcome yang baik dan menjadi peduli dengan lingkungan pekerjaannya. Lalu apa sih keterkaitan studi kasus dengan materi? Keterkaitan studi kasus PT Telkom Indonesia Tbk Salatiga dengan materi adalah sejalan dengan tujuan dari Human Resource Management berbasis spiritual, yang dimana isi dari tujuan tersebut antara lain yang pertama mengembangkan mindset yang religius, yang kedua memiliki komitmen yang tinggi terhadap tugas dan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya, terus ada taat pada etika profesional, dan terakhir memiliki integritas moral yang baik.
Selesai sudah pembahasan saya mengenai materi HRM berbasis spiritual lanjutan. Namun sebelum saya menutup pembahasan saya pada video kali ini, izinkan saya untuk membacakan quote dari Walt Disney yang berbunyi, "The way to get start is to do quit talking and be doing." Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah ucap. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.